Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salama Esa Lama, NPM 100/419 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian pembahasan skripsi saya yang berjudul Akibat Hukum Perkawinan yang salah satu pihak berpindah agama pasca perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Studi kasus putusan nomor 0117/PDT-3/2016 Pengadilan Agama Parigi. Kehidupan berumah tangga tidak selamanya semua hal berjalan dengan baik. Mungkin menimbulkan perselisihan antara suami istri karena adanya perbedaan, apalagi jika perbedaan tersebut yaitu perbedaan keyakinan, yang dapat mengakibatkan hilangnya kerukunan dalam suatu rumah tangga dan jalan satu-satunya adalah perceraian. Perbedaan keyakinan tidak timbul di awal perkawinan karena masing-masing pasangan menikah secara Islam. Dengan seiring berjalannya waktu, salah satu pihak kemudian keluar dari agama Islam dengan alasan pembenarnya. Seseorang yang keluar dari agama Islam diistilahkan murtad, yang mana orang tersebut berbalik kafir, membuang iman dan berganti menjadi ingkar. Perceraian juga menimbulkan akibat hukum terlebih jika dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak. Akibat hukum tersebut antara lain adalah permasalahan hak pemeliharaan anak atau hadana. Identifikasi masalah yang pertama, bagaimanakah akibat hukum pada perkawinan yang salah satu pihaknya berpindah agama. Yang kedua, apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap hak pemeliharaan anak atau hadana pada pasangan yang salah satunya berpindah agama berdasarkan putusan perkara nomor 0117/PDT-3/2016 Pengadilan Agama Parigi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara jelas mengenai alasan yang dapat diterima untuk melakukan perceraian karena berbeda agama. Begitu pula dalam masalah pembatalan perkawinan, sebagaimana terdapat dalam bab 4 Undang-Undang Perkawinan, sama sekali tidak menyinggung permasalahan perbuatan perbedaan agama sebagai sebab pembatalan perkawinan. Artinya permasalahan perceraian atau pembatalan perkawinan karena adanya salah satu pasangan yang murtad, aturan yuridisnya pada KHI dan doktrin yang mendasarkan pada aturan agama Islam. Hal ini berbeda dengan akibat hukum perpindahan agama terhadap status perkawinan menurut hukum Islam. Perbedaan hakim tersebut karena dalam KHI terdapat ambiguitas dalam penafsirannya, yaitu di pasal 70 KHI tidak disebutkan pernyataan mengenai suatu perkawinan itu batal apabila salah seorang suami atau istri murtad dari agama Islam. Akan tetapi pada pasal 75 KHI menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad. Kemudian persoalan lain yaitu di pasal 116 KHI merupakan landasan yuridis bagi sebagian hakim untuk menjadikan alasan murtad sebagai landasan diajukannya gugatan perceraian baik talak maupun khulud. Sedangkan mengenai akibat hukum perpindahan agama terhadap hak asuh anak jika merujuk pada hukum Islam, maka pihak yang beragama Islam yang berhak mengasuh anaknya jika ada salah satu pasangan suami istri yang murtad. Dalam putusan perkara nomor 0117/PDT-3/2016 Pengadilan Agama Parigi, anak yang menjadi objek sengketa tersebut yaitu hak asuhnya atau hadana pada ibunya yang telah murtad. Sikap majelis hakim dalam putusan terkesan kontradiktif saat memilih menerapkan pasal 105 ayat 1 dan pasal 156 huruf A KHI dengan mengesampingkan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 210/K/AG/1956 serta doktrin atau pendapat ahli Syed Sadiq mengenai syarat pengasuhan anak muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang tidak beragama Islam. Diketahui dari fakta sidang bahwa anak masih dalam kondisi menyusui dan tentunya tidak boleh dilepaskan hak asuh dari ibunya walaupun ibu dalam kondisi murtad, tetapi masih dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Maka majelis hakim lebih memilih menggunakan doktrin mengenai usia mumayyiz yakni 7 tahun, yang mana menurut penulis agar akidah anak tidak mengikuti akidah ibunya karena dikhawatirkan anak tersebut disekolahkan di sekolah non-muslim. Kesimpulannya, dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan tidak diatur secara jelas mengenai alasan yang dapat diterima untuk melakukan perceraian karena berbeda agama.
Akan tetapi hal ini berbeda dengan akibat hukum perpindahan agama atau murtad terhadap status perkawinan hukum Islam. Dalam hukum Islam, status perkawinannya adalah fasa atau rusak, dan hal ini diperkuat pula dengan adanya fatwa MUI. Dalam praktiknya di Indonesia, fasa atau batalnya suatu perkawinan karena murtadnya salah satu pasangan terdapat perbedaan mengenai bagaimana hakim menyikapinya. Bagian hakim menyetujui perkara fasa diajukan ke pengadilan melalui pembatalan perkawinan, sedangkan sebagian lainnya menyamakan prosesnya melalui mekanisme gugatan perceraian, baik itu cerai gugat oleh istri atau tuh maupun ke dalam cerai talak. Dan dilihat dari fakta sidang bahwa anak masih dalam kondisi menyusui dan tidak bisa dilepaskan hak asuh dari ibunya walaupun ibu tersebut dalam kondisi murtad dan tetap masih dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Maka majelis hakim memilih menggunakan doktrin mengenai usia memais 7 tahun agar akidah anak tidak mengikuti akidah ibunya, karena dikhawatirkan anak tersebut disekolahkan di sekolah non-muslim. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.